Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayulia Fani, NIM 19 12 11 537, kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi asuhan keperawatan pada ibu hamil dan asuhan keperawatan pada anak atau remaja dengan HIV/AIDS. Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan HIV/AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah jenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh pada manusia. Kemudian ada pun gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu dengan HIV/AIDS, yaitu ketidaknyamanan prenatal antara lain karena keletihan yang hebat, anoreksia dan penurunan berat badan, kemudian adanya infeksi Candida persisten, kandiloma angogenital, dan adanya tanda herpes simplex. Kemudian ibu hamil dengan HIV/AIDS mengalami diare kronis lebih dari 1 bulan dan adanya demam lama lebih dari 1 bulan. Kemudian perubahan psikologis pada ibu hamil dapat terjadi pada tiap trimester kehamilannya karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya. Pada ibu hamil dengan HIV/AIDS mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun itu ibunya sendiri. Komplikasinya itu antara lain adanya ruptur saat persalinan, kemudian bayi lahir cacat, bayi lahir rendah atau BBLR, kemudian bayi lahir prematur dan janin tertular HIV. Kemudian ada pun transmisi HIV. Yang pertama yaitu mencegah infeksi baru pada usia produktif. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita dengan positif HIV. Yang ketiga, mencegah penularan dari ibu ke bayi. Yang keempat, penanganan dukungan adekuat untuk ibu dengan HIV positif dan keluarganya. Kemudian perlunya preventing mother to child transmission atau PMTCT, yaitu resiko penularan dari ibu ke janin tanpa intervensi yaitu 15-40%. Kemudian resiko penularan dari ibu ke janin dengan intervensi lebih dari 2-5%. Kemudian ada PMCT pada ibu hamil, ada 6. Yang pertama, antenatal yang teratur, kemudian universal screening HIV, yang ketiga obat antiretroviral atau ARV, operasi kaisar elektif, kemudian tidak menyusui, follow up bayi baru lahir. Kemudian ada penata laksanaan antenatal, yaitu asuhan antenatal, ada standar, ada vital sign, TB, ada BB, kemudian obstetriknya tinggi fundus uteri, letak DJJ, kemudian ada imunisasi TT, kemudian pemeliharaan kesehatan secara umum yaitu pola hidup sehat, diet seimbang, olahraga, jauhi faktor resiko, pemeriksaan kesehatan rutin. Kurangi jumlah virus, kemudian deteksi dini dan atasi faktor penyulit. Adapun obat antiretroviral atau ARV, gunanya itu salah satu elemen terpenting PMTCT. Prinsipnya menurunkan kadar virus dari dalam darah ibu, menurunkan resiko transmisi. Kemudian diberikan selama kehamilan. Bayi diberikan 6 minggu pertama. Kemudian penata laksanaan antenatalnya, hindari penularan ke pasangan,
konseling edukasi persiapan persalinan, kemudian penata laksanaan persalinan, prinsip kewaspadaan universal seperti mencuci tangan, menggunakan alat pelindung diri, kemudian penanganan alat medis tajam, kemudian diagnosa pada bayi dan anak, yaitu bayi tertular HIV secara klinis tampak normal, penanda tersering adanya pneumonia, kemudian gejala umum, kelainan tumbuh kembang, kondidiasis oral, diare kronis, hepatoplasmegali. Yang pertama itu ada pengkajian, yang kedua perumusan diagnosa keperawatan, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, yang terakhir evaluasi. Pada pengkajian kita identifikasi ibu dan suami, riwayat kesehatan, kemudian klien mengatakan diare berhari-hari, kemudian riwayat penyakit dahulu. Kita tanyakan, klien mengatakan dulu pernah sakit diare dan demam. Kebutuhan fisik, psikologis, spiritual, yaitu yang pertama aktivitas klien mengeluh nyeri pada bagian perut saat beraktivitas, kemudian seksual, penggunaan kontrasepsi, kemudian psikologis, klien takut bayinya tertular HIV, kemudian klien tampak menangis. Kalau sosial, klien merasa keluarga mulai menjauhinya. Kemudian ada pemeriksaan fisik, yaitu pertama yaitu ada IPA. Kemudian masalah keperawatan tergantung keluhan berkaitan dengan penurunan imunitas. Kemudian ada intervensi dan implementasi, sesuaikan prioritas diagnosa keperawatan, manajemen jalan nafas, kemudian manajemen cairan. Kemudian evaluasinya kita menilai keberhasilan implementasi yang dilakukan ASKEP pada anak dan remaja dengan HIV/AIDS. Pertama-tama HIV/AIDS adalah virus atau satu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan dengan menghancurkan limfosit T atau sel yang sangat penting untuk melawan infeksi dan mengembangkan kekebalan tubuh lainnya. HIV ini menyebabkan tidak memiliki cara HIV adalah retrovirus atau suatu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan dengan menghancurkan limfosit T, sel yang sangat penting untuk melawan infeksi dan mengembangkan kekebalan tubuh. HIV ini ada dua jenis, yang pertama yaitu HIV tipe 1 dan tipe 2. Kemudian memiliki cara penularan yang sama, yaitu melalui cairan tubuh dan yang mengandung virus seperti darah, ASI, dan hubungan seks. Cara penularan HIV yang pertama itu ada mode transmisi, adalah kontak seksual atau paparan perkutan atau membran mukosa terhadap jarum suntik yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Yang kedua, waktu transmisi yaitu intrauterin, intrapartum, dan pasca persalinan. Yang ketiga, faktor ibu yang menentukan transmisi dari HIV. Jumlah CD4 ibu rendah, adanya penyakit menular seksual, tetapi sidofiden selama hamil, viral load ibu tinggi selama hamil. Kemudian ada patofisiologinya, yaitu satu tujuan HIV adalah untuk mereplikasikan atau membuat salinan dari diri sendiri. Kemudian ia memasuki sel, pada dasarnya mengambil alih DNA dan memerintahkan sel untuk membuat salinan HIV. Meskipun HIV memilih limfosit T4 sebagai sel pilihan, HIV juga banyak menyerang sel lainnya. Namun invasi sel T4 penting karena limfosit T4 mempertahankan tubuh melawan patogen yang menyerang. Kemudian HIV membuat sel
T4 tidak berfungsi atau menciptakan lubang, ditemukan sel T4 mengakibatkan peredaran tekanan osmotik antara bagian luar dan bagian dalam sel yang menyebabkan sel menghancurkan diri sendiri. Dengan demikian, sel T berkurang jumlahnya dan tidak dapat memberikan sinyal pada sel B untuk membentuk antibodi pelindung untuk melawan virus yang menyerang. Kemudian proses terjadinya sejak terinfeksi HIV/AIDS yaitu yang pertama stadium 1 atau periode jendela, dimulai sejak pertama terinfeksi, kemudian tidak ada tanda-tanda khusus, hanya seperti flu biasa, dalam beberapa hari menghilang. Kemudian jika dites darah hasilnya negatif tetapi sudah bisa menular ke orang lain. Lamanya 1-6 bulan. Kemudian yang kedua stadium 2 HIV positif asimptomatik atau tanpa gejala, telah berkembang biak, hasilnya positif, lamanya itu 5-10 tahun. Stadium 3 muncul gejala, sistem kekebalan tubuh menurun, gejala yang timbul diare kronis, tidak jelas penyebabnya, kemudian pembesaran kelenjar limfe berlangsung terus-menerus, kemudian flu terus-menerus. Kemudian stadium 4 masuk kondisi AIDS, sistem kekebalan tubuh rusak parah, kemudian ditandainya berbagai macam penyakit meliputi toksoplasmosis pada otak, kondiasis pada saluran tenggorokan, pernafasan, paru-paru, dan kanker. Masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak, yaitu pada masa bayi, tidak dapat memahami konsep, kemudian pada masa usia dini, mulai mengkonseptualisasikan proses kematian yang melibatkan kerusakan fisik. Kemudian anak usia pertengahan, anak-anak mulai mengerti ada yang salah. Kemudian pada masa remaja terjadinya gangguan dalam bentuk keluarga, kecemasan menyebabkan depresi, isolasi, dan perilaku bertingkah. Kemudian fokus program UNICEF untuk HIV/AIDS ada 3 bidang, yaitu 1 penularan dari ibu ke anak, yang kedua pengobatan dan perawatan anak, yang ketiga infeksi HIV baru pada remaja. Kemudian ada asuhan keperawatannya, yang pertama pengkajian. Di dalam pengkajian itu ada identitas berupa nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, diagnosa medis, dan nomor rekam medis. Kemudian ada keluhan utama, misalnya demam lebih dari 3 bulan, diare kronis, penurunan berat badan. Kemudian riwayat kesehatannya yaitu ada RKS, mengeluh sesak nafas, batuk nyeri mual, diare, dan penurunan berat badan drastis. Kemudian ada RKD, adanya riwayat penggunaan narkoba suntik, seks bebas. Kemudian RKK, adanya keluarga yang menderita HIV/AIDS. Kemudian pola aktivitasnya ada pola persepsi dan penata laksanaan hidup sehat, pola nutrisi, kemudian pola eliminasi, pola istirahat dan tidur. Kemudian ada pola aktivitas dan latihan, kemudian ada pola sensori kognitif, pola hubungan dan peran, kemudian pola penggunaan stres, pola reproduksi seksual, kemudian pola tata nama dan kepercayaan, kemudian ada pemeriksaan fisik. Kemudian ada diagnosanya seperti bersihan jalan nafas yang tidak efektif, berhubungan dengan proses infeksi. Yang kedua, risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan diare. Yang ketiga, pola nafas tidak efektif atau berhubungan dengan gangguan neurologi. Kemudian hanya sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil dan pada anak atau remaja dengan HIV/AIDS.